Okay, we are live. Okay, let me post a pin comment. Hold up. Hi, friends of Plaza Indonesia. Great to see you again. So, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Yang lagi work from home, yang lagi di rumah aja, dan semangat terus. Nggak perlu keluar rumah kalau memang nggak ada hal yang urgent. Dan kita bersama-sama mensukseskan PPKM darurat ini dengan di rumah aja demi keselamatan bersama. Yang lagi sakit, semangat terus untuk sembuh, semoga lekas pulih kembali. Dan saya Tommy dari tim Public Relations dan Marketing Communication Plaza Indonesia. Sore hari ini bakal ngobrol lagi. Nah, untuk sementara ini Plaza Indonesia tutup sementara sampai tanggal 20 Juli untuk mengikuti peraturan pemerintah pusat PPKM darurat. Dan ya, kita berdoa semoga 20 Juli nanti tidak ada perpanjangan PPKM darurat lagi, sehingga Plaza Indonesia bisa kembali beroperasi dan bisa melayani seluruh customer dan friends of Plaza Indonesia. Oke, termasuk juga untuk Peri Plus. Nah, Peri Plus di level basement ini salah satu toko favorit juga di Plaza Indonesia. Banyak sekali buku-buku yang menarik di Peri Plus Plaza Indonesia ini, dan baca buku ini adalah salah satu aktivitas yang paling mengasihkan ketika kita memang lagi di rumah aja. Dan saya udah janjian nih bareng tim dari Peri Plus Plaza Indonesia, namanya Mas Jody. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol rekomendasi buku apa aja yang bisa dibaca dan didapatkan oleh Friends of Plaza Indonesia sementara kita semua di rumah aja. Nah, ini ada rekomendasi buku-buku keren dari Peri Plus. Nah, kita tunggu. Kayaknya udah join nih. Oke, aku udah bareng Mas Jody nih, sebentar ya. It's you guys. Thanks for join. Hey, Mas Jody. Hai Mas Tommy, selamat sore. Sore Baik-baik. Mas Jody. Thank you ya udah join ya. Siap. Ini lagi work from home? Ya, betul. Kita work from home sesuai anjuran pemerintah ya. Iya, semoga nanti Iya, betul. setelah 20 Juli nanti nggak ada perpanjangan PPKM darurat lagi Amin. ya. Semoga Amin. Betul, jadi setuju. biar bisa segera buka lagi. Nah, Betul. tadi kan saya udah bilang ke Friends of Plaza Indonesia nih yang join Ya. nih. Kita sore hari ini banyak banget rekomendasi buku-buku yang bagus buat dibaca selama kita di rumah aja nih. Betul. Ya. Nah, Iya. Peri Plus sendiri di Plaza Indonesia itu letaknya ada di level basement ya. Ya. Dan hari ini kita bakal ngasih tahu rekomendasi buku. Nah, tapi kalau untuk Friends of Plaza Indonesia, Peri Plus juga bakal ngasih giveaway sore hari ini, yaitu voucher. Betul. Nah, Betul. ada Peri Plus gift voucher senilai 100.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang. Nah, caranya gampang banget. Nanti sambil saya ngobrol-ngobrol bareng Mas Jody, Friends of Plaza Indonesia bisa ngasih tahu juga nih kalau kalian di rumah punya rekomendasi buku nih yang perlu kita tahu dan bagus untuk dibaca, wajib untuk dibaca, tulis aja di kolom komen ya. Tulis aja di kolom komen. Nanti tim Peri Plus bakal sort kira-kira mana yang paling keren nih rekomendasi bukunya, nanti itu yang bakal dikasih gift voucher Rp100.000 dari Peri Plus. Gitu. Siap. Jadi Betul. tim Peri Plusnya udah ready ya Mas Jody buat baca-baca komennya ya. Oh, siap, ready. Jadi ada tim kita nanti yang ngeliatin nih buku-buku yang di chat sama viewers. Jadi bisa teman-teman yang viewers ini bisa chat aja buku-buku rekomendasi yang bagus, dan juga nanti bisa kita pilih dan kita umumkan langsung di akhir acara nanti. Gitu. Oh, mau langsung diumumin juga nanti ya? Oke. Iya, langsung aja kita. Jadi nanti kita mungkin ada jeda waktu sedikit. Nah, nanti itu bisa diumumkan gitu. Oke, seru nih. Nah, kita langsung aja kali ya. Ini kan Peri Plus Plaza Indonesia. Jadi kan selama masa PPKM darurat ini, jadi kita kalau mau beli itu kan
pasti belinya secara online ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau Friends of Plaza Indonesia mau cek dan beli buku secara online nih, caranya gimana nih Mas Jody? Oke, buat teman-teman semua yang lagi ada di rumah karena PPKM, jangan khawatir. Jadi Plaza Indonesia, Periplus Plaza Indonesia tetap bisa ngelayanin teman-teman semua. Itu caranya gampang banget. Jadi bisa search di IG, DM di Periplus_Plaza Indonesia, atau chat langsung WA ke 0877 8286 6044. Ya, jadi saya chat aja ya untuk nomornya biar boleh bisa nanti ini. Boleh ditulis di kolom komen ya, Iya. Mas Jody ya. Oke. Oke, Mas Jody ini agak kresek-kresek, mungkin tergesek sesuatu mungkin ininya nih. Oh gitu. Kabelnya. Sebentar. Oke. Udah belum? Oke, Apa better. masih ada? Enggak, udah nggak ada. Oke, better. Oke. Udah tenang sekarang. Nah, terus Mas Jody itu kan tadi kan caranya adalah berarti WhatsApp ke 0877 826 8286 0877 8286 6044 ya. Ya, betul. Jadi bisa WA ke nomor itu. Nanti teman-teman kita, tim kita di Periplus Plaza Indonesia dari rumah, mereka bisa mengarahkan buku apa sih yang lagi dicari. Nah, nanti kita bisa bantu, dan ada satu tim kita yang siap untuk megang buku-buku gitu ya, buku-buku ini. Jadi nanti bisa dikirim ke rumah langsung. Kalau misalnya pemesanan sebelum jam 3 sore, itu bisa langsung dikirim hari ini juga. Atau kalau di atas jam 3, kita akan kirim biasanya besok harinya. Seperti itu, Mas Tommy. Oke. Ini saya remind lagi ya, tadi mengenai giveaway, ada voucher Rp100.000 dari Periplus untuk 3 orang pemenang. Jadi caranya Friends of Plaza Indonesia yang lagi nonton, ditulis aja rekomendasi buku dari kalian, tulis di kolom komen, nanti akan dipilih oleh tim Periplus siapa yang berhak untuk mendapatkan voucher Rp100.000. Ya, betul. Nah, jadi Mas Jody, nah terus kan tadi kan tadi cara beli online-nya tuh, nanti mungkin Friends of Plaza Indonesia juga bisa lihat di Instagramnya Periplus Plaza Indonesia, di situ juga ada ya di bio-nya ya, nomornya ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya di Periplus ini kan yang aku tahu kan ada membership-nya juga nih, Mas Jody, ya kan? Iya, betul. Nah, membership-nya Periplus ini tuh keuntungannya jadi member apa dan gimana cara daftar jadi member nih? Oke. Pertama kita daftarnya dulu ya. Jadi daftar ini kita bisa masuk ke website www.periplus.com, dan itu nanti kita bisa registrasi di sana. Terus kemudian atau kalau misalnya kita bisa masuk ke dalam toko atau kita sedang ada di toko, kita juga bisa register di toko, dan itu bisa dibantu sama teman-teman kita yang ada di toko. Untuk keuntungannya adalah itu pertama itu kita bisa dapat diskon 15% bagi yang berulang tahun. Nah, itu diskon all books ya, 15% untuk yang berulang tahun. Terus kemudian diskon 10% untuk buku-buku baru. Dan kemudian ada diskon khusus buku-buku Best of the Week. Kita punya promo namanya Best of the Week. Jadi setiap minggu kita berubah, dan itu dapat promo diskon tambahan lagi di Best of the Week. Terus kemudian poin yang bisa setiap transaksi itu akan mendapatkan poin belanja. Nah, itu nanti poin belanja itu bisa di akumulasikan, dan setiap 500 poin bisa ditukar dengan voucher Rp250.000. Seperti itu, Mas Tommy. Satu poinnya itu 10.000 gitu. Oke, jadi memang lebih banyak banget ya benefitnya kalau jadi member ya. Banyak pastinya. Oke. Nah, lalu ini kalau misalnya buat teman-teman yang mau beli buku-buku yang rekomen, mungkin kan kalau kita sebelum beli mungkin kita bisa browsing dulu atau googling. Mungkin itu googlingnya di mana sih kalau kita mau lihat nih, oh ini buku ini bagus nih, buku ini laris nih, bestseller nih, biasanya di mana sih? Ya, biasanya kita ada, kalau saya ya sebagai pembaca buku itu biasa kita ke Amazon, dan itu bisa kita lihat buku itu ada
di ratingnya itu kan biasanya ada bintang 4 atau berapa gitu kan, ada ratingnya juga. Dan di Ya. situ kita bisa lihat ulasan-ulasannya dari viewer buku pembaca-pembaca yang lain. Dan itu nanti bisa sebagai acuan kita nih. Terus kemudian buku bestseller ini selain itu juga kita bisa lihat dari New York Times bestseller biasanya. New York Times bestsellernya ini kita juga sebagai acuan, wah ini buku ini laku nih. Ini buku ini bagus nih. Ini pasti buku ini pasti bagus. Oh, ternyata benar gitu. Nah, itu buat acuan kita gimana sih milih buku gitu kan. Nah, itu biasanya dari situ. Gitu, Mas Tommy. Oke, nice. Ya oke nih, ini udah banyak banget nih yang ngasih rekomendasi buku nih ya. Semoga Iya. tim dari Periplus juga memperhatikan. Siap. Nah, oke. Kita langsung aja kali ya ke rekomendasi buku-buku yang direkomendasikan oleh Periplus untuk dibaca nih sama Fresh of Pelajar Oke, Indonesia nih. siap. Yang pertama kita punya buku apa nih, Mas Jody? Oke, yang pertama ini kita punya buku The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini buku ini Saya juga punya tuh buku itu tuh, Mas. Saya Wah, juga punya. luar biasa nih. Wait. Ini ya. Ya, betul sekali. Waduh, Iya, ini ternyata bagus baca juga nih. Iya, ini baca Ya, buku ini bagus nih, rekomen nih. Saya belum selesai bacanya, tapi so far oke banget buku ini. ya, jadi ini buku ini sebetulnya bukan buku baru-baru banget ya. Jadi di tahun 2017 dan ini edisinya paperback ya, paperback. Harganya 180.000. Nah, ini harga 180.000 dan kalau kita pakai member tadi, ini kita kalau belanja kita bisa dapat poin nih, 180.000 ini poinnya nanti bisa diakumulasi. Kenapa sih ini buku ini bagus ya? Jadi Haenom Sunim ini seorang istilah biksu Zen ya. Jadi dia Biksu Zen. ya, biksu Zen dan ini dia juga dosen di Massachusetts dan dia menceritakan aspek-aspek kehidupan dan banyak quote-quote atau advice yang ada di dalam buku ini. Jadi gimana kita biar bisa lebih semangat lagi ya. Dan ada satu sebetulnya yang di halaman 30 ya, ini banyak juga yang senang ya. Quote-nya itu adalah untuk menemukan kebahagiaan, kita harus berusaha keras sampai harus mencarinya. Kita tidak harus berusaha keras sampai harus mencarinya di tempat jauh. Namun nikmatilah momen sekarang ini dan carilah humor dalam hidup kita. Jadi dalam humor itu hidup akan terasa ringan dan menyenangkan. Dan tawa selalu membuat orang lain merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Dan ini banyak orang-orang yang senang dengan quote ini. Jadi ya memang kita itu nggak harus kerja keras, hasilnya itu menemukan kebahagiaan ya. Jadi dengan kita tertawa atau apa itu berarti kita juga menemukan kebahagiaan kita sendiri. Jadi seperti itu Mas Tommy, dan ini buku ini ada 8 chapter ya. Ya, jadi masing-masing chapternya ini juga bisa mengenai percintaan, pertemanan, pekerjaan, dan aspirasi. Juga bagaimana mindfulness bisa membantu kita di dalam kehidupan. Seperti itu Mas Tommy. Dan ini sangat-sangat recommended dan bestseller di Periplus dari awal Januari ya, dari akhir tahun kemarin ya, 2020 sampai sekarang. Dan ini selalu sold out habis dan kita beberapa kali untuk pre-order buku ini. Gitu Mas Tommy. Cetakan pertama ini tahun 2012 ya. Tapi masih bestseller sampai saat ini. Iya. Dan betul. So far aku baca buku ini sih memang banyak banget motivasi, moral of the story dan ini momennya pas banget sekarang ini untuk baca ini karena ini judulnya aja The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini saat ini kan kita lagi slow down nih. When you slow down. Iya, kita benar lagi slow down. Pas banget. Betul. Iya, karena jadi ini buku yang pertama ini memang ya silakan Mas Tommy. Jadi buku ini tuh ngasih tahu kita supaya bahwa kita perlu istirahat untuk bisa kembali nyaman gitu ya, mengambil jeda sejenak dari rutinitas dan kesibukan yang untuk beristirahat bisa menghadirkan ruang baru untuk membuat kita kembali bahagia. Jadi nanti kita ke recharge lagi nih istilahnya. Ya, betul, setuju sekali. Jadi memang relevan banget nih yang tadi Mas Tommy bilang di di situasi sekarang, kondisi sekarang memang kita benar-benar harus kayak recharge ya, kayak gitu. Dan secara visual ya, Fresh of Pelajar Indonesia buku ini tuh
menarik karena banyak kayak infografiknya, gambar-gambar dan font-fontnya pun juga enak dibacanya Betul, gitu. betul, Ya, betul, dia betul sekali. center gini juga enak untuk dibaca gitu. Jadi nggak bikin mata pegel gitu ya. Menarik, Ya, eye catchy banget dan gitu. ini memang pas banget digenggam ya. Jadi walaupun nggak bisa masuk ke kantong, tapi ini bisa nyaman digenggam dan nggak terlalu berat bukunya. Gitu, Mas Tommy. Gitu. Betul. Oke, itu buku yang pertama. The Things Oke. You Can See Only When You Only when you slow down. Ditulis oleh Haimin Sunim. Ya, betul. Terus ada lagi kita lanjut ke buku kedua. Nah, ini juga buku ini related ke apa namanya? Kondisi sekarang. Ini namanya judulnya Psychology of Money. Ya, jadi ini buku ini Psychology of Money ini buku baru dan terbit di 2020 ya. Di 2020 ditulis oleh Morgan Housel ya. Ini US edition dan harganya 289.000. Buku ini sebetulnya membahas mirip-mirip kalau kita sering baca buku bisnis atau ke finance ya. Itu mirip dengan bukunya Rich Dad Poor Dad yang dari Robert T. Kiyosaki. Dan Ya, ini Robert. bagaimana kita kita bisa uang itu ada premis yang mendasari buku ini bahwa sukses dengan uang itu tidak ada hubungannya dengan seberapa pintar kita ya, tapi sesuatu berkaitan dengan perilaku kita. Jadi contohnya misalnya bagaimana sih kita memandang uang ini seperti apa gitu. Dan saat ini kan kita lagi pasar uang ya, kayak Bitcoin dan sejenisnya gitu ya. Dan Saham. itu sangat saham ya, jadi pasar uang, pasar modal. Dan ini bagaimana kita melihat uang itu dari segi kehidupan kita seperti itu, kayak gitu. Jadi buku ini sudah 2 kali memenangkan Business Award, Society of American Business Editors and Writers, juga pemenang New York Times Sydney Award. Ya, jadi si Morgan Housel ini itu kolumnis di Wall Street Journal gitu. Jadi kita tahu Wall Street Journal ini kan membahas mengenai finansial ya, dan itu seperti itu. Ya, saya juga sambil googling nih mengenai gitu. buku ini, Psychology of Money. Dan ini menariknya memang dia relevan dengan yang situasi sekarang ya, kondisi sekarang mengenai pasar uang yang gimana sih kita bertindak kalau misalnya kita mau membelanjakan uang gitu kan. Ya, jadi kalau kita punya uang ini kita tidak melulu harus membelanjakan sesuatu gitu. Jadi kita bisa menyikapi bahwa uang ini bisa nanti kita investkan ke sesuatu tempat, kemana, seperti itu. Dan ini bagaimana kita buku ini menjelaskan seperti itu gitu, Mas Tommy. Iya, keren. Ya, saya juga lagi baca sinopsisnya ini, keren. Jadi menjadi Betul. kaya, moral of the story dari Psychology of Money ini, menjadi kaya membutuhkan pengambilan risiko, optimisme, sedangkan tetap kaya membutuhkan penghematan. Betul. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kita memandang uang itu, jadi begitu kita punya uang nggak langsung kita mau beli apa nih, seperti kayak gitu. Jadi antara kebutuhan dan keinginan itu tipis sekali bedanya. Nah, itu di buku ini dijelaskan lebih detail. Dan ini bestseller dari awal datang di Periplus di tahun 2020 akhir, kalau nggak salah di Oktober ya. Dan itu sudah bestseller dan sering sold out sampai sekarang. Dan ini kita juga baru masuk lagi di bulan Juni kemarin. Jadi harganya 289.000 gitu. Ya. Dan tapi ini sekarang bukunya ready stock ya? Ready stock semua, ready stock ini. Jadi ready stock kita baru datang di bulan Juni kemarin. Gitu. Tadi kasih lihat covernya, coba. Cover kasih lihat lagi. Iya, itu ya. Psychology of Money. Itu. Siap. Oke. Nice. Next, kita punya buku apa lagi nih? Oke, selanjutnya ini kita ada buku The Book You Wish Your Parents Had Read. Ini bukunya.
Jadi agak jauhan, agak jauhan Mas oke, Dodi, biar kelihatan. Nah, cukup ya. the book you wish your You parents had wish read. your parents had read. Ya, Oke. ini buku Nah, buku tentang parenting ya. Memang dari kita bahas jadi daftar isinya ini buku baru juga Mas Tommy. Jadi 2019 ya kurang lebih 2019 buku ini dan apa namanya ditulis oleh Philippa Perry. Dia adalah seorang kolumnis di Psychologist Magazine ya. Dan dia juga apa namanya menjelaskan bahwa buku dengan bagaimana caranya mengasuh anak ya dan namun tidak sampai memaksakan diri gitu. Jadi di buku ini menjelaskan bagaimana kita membangun hubungan antara orang tua dengan anak sehingga bisa menjadikan anak itu pertumbuhannya lebih baik seperti itu. Jadi anak itu akan melihat orang tuanya itu sebagai role model sebetulnya. Jadi orang tua itu bertindak sebagai role model untuk anak-anaknya sendiri seperti itu. Dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menunjukkan bahwa kita sebagai role model yang baik buat anak-anak kita. Di buku ini dijelaskan dengan sangat-sangat baik, dengan sangat bahasanya gampang sekali diterima. Jadi ada beberapa tips ya yang bisa disampaikan di buku ini. Pertama itu membuat batasan. Jadi tantangan utama dalam mengasuh anak adalah keinginan untuk memberikan mereka apapun yang mereka butuhkan. Nah, jadi kita di sini sebagai orang tua harus memberi batasan kepada anak tersebut bagaimana biar mereka tidak semua yang mereka inginkan itu dipenuhi seperti itu Mas Tommy. Jadi yang pertama dan kemudian kita terima semua emosi anak. Kita sebagai orang tua pasti ingin membahagiakan anak kita, namun sangat penting untuk bisa mempelajari emosi-emosi yang muncul dari anak kita dan kita perlu berada di sampingnya. Dan ini yang tadi saya bilang di awal bahwa di buku ini si Philippa Perry ini mencoba membantu kita gimana hubungan orang tua dengan anak sehingga jika ada perasaan marah atau sedih dari sang anak itu bukan sesuatu yang buruk. Jadi orang tua kita sebagai orang tua bisa bagaimana nih membantu anak tersebut. Terus kemudian orang tua adalah cermin anak. Nah, yang tadi role model kan, ekspresi kita itu atau ungkapan kita itu akan dipelajari oleh anak. Jadi hati-hati kalau kita bertindak karena pasti anak itu akan mencontoh kita tingkah laku kita seperti itu. Dan yang terakhir itu di sini dijelaskan bahwa buku ini anak itu bukanlah sebuah proyek ya. Jadi biarkan mereka bertumbuh ya dan bagaimana mereka menemukan jati diri mereka sendiri. Nah, itu yang bisa disampaikan di buku ini seperti itu. Dan ada quote yang menarik di halaman 236. Di halaman 236 sebentar. ini buku ini bagus buat orang tua baru ya, yang baru nikah. Iya, betul, punya betul. anak, ya. Betul sekali. Ya, jadi di sini ada jadi when there is a problem, do not just concentrate on the child, and do not think the problem just lies with them. Jadi look at your relationship and what's happening between you. That's where you'll find your answer. Jadi gimana kalau ada masalah yang tadi ya, jangan terus kita menyalahkan si anak, tapi lihatlah masalahnya itu sendiri. Dan itu berarti bagaimana hubungan orang tua dengan anak itu akan menemukan jawaban dari permasalahan itu sendiri sebetulnya. Nah, itu jadi quote yang menarik di halaman 236. Kelihatan nggak ya? Di sini. Nggak kelihatan, nggak apa. Tapi nggak kelihatan ya? Gitu ya? But we got the idea, gitu. Pasti banyak moral of the story yang bisa didapetin sama orang tua baru atau calon-calon orang tua dari buku ini. Betul. Nah, si Philippa Perry ini juga menulis buku ini pada saat dia menjadi orang tua baru, gitu. Jadi dia merasakan bagaimana sebagai new parents, gitu kan, mendidik anaknya ini. Nah, di buku ini dia juga menceritakan pengalaman dia. Jadi kita bisa tahu bahwa dari sisi seorang parents juga
pasti sama dengan kita yang nanti akan baca buku ini. Gitu Mas Di Tommy. sini Dan buku saya ini baca, di sini saya baca Philippa Perry ini juga seorang psikoterapis ya. Jadi betul, memang psikoterapis. terbiasa untuk mengurus anak-anak. Betul. Ya. Dan ini buku ini kita sering sold out dan akhir bulan Juni kemarin juga kita baru datang ready di toko Periplus, bisa di order juga kalau emang tertarik bisa chat langsung ke yang tadi. Harganya 205.000, 265 halaman dan ini UK edition. Bukunya paperback. Gitu Mas Tommy. Berarti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris semua gitu. Siap. Oke. Oke, itu buku ketiga ya. 3. Yang kita review. Oke, next kita ada buku Ya. apa? Oke, yang keempat ini kita ada buku How to Win Friends and Influence People. How Nah, to ini win buku friends and influence people. Influence People. Nah, ini buku dari Dale Carnegie. Ini buku everlasting ya kalau kita bilang ya. Jadi buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1936. Wow, Wah, itu lama sekali. Lama banget, betul. Jadi Dale Carnegie sendiri juga lahir di tahun 1800-an. Ya, dan udah pasti udah nggak ada sama kita sekarang. Dan ini buku klasik ya. Everlasting klasik. Dan ini nggak lekang oleh zaman ya. Jadi buku ini masih bisa terus dipakai sama kita dan ini udah edisi revised edition ya. Ini revised edition yang ke-40 ya. Yang ke-40 edisi. Ya, jadi 2010 terakhir ini di-revise dan ada beberapa yang disesuaikan dengan kondisi sekarang ya, bahasanya juga. Isinya apa tuh Mas bukunya? Nah, isinya itu bagaimana kita istilahnya meningkatkan interpersonal skill. Ya, gitu. Dan ini buat leader atau buat kita yang buat kayak Mas Tommy gini ya, yang di bagian marketing communication. Nah, ini penting juga. Dan bukan cuma itu, dari kita sebagai sales di yang jualan dan juga kita berhubungan dengan banyak orang, ini sangat penting karena bagaimana kita menumbuhkan interpersonal skill kita, meningkatkan kemampuan interpersonal skill. Yang pertama itu kita bisa menghindari sikap untuk memberikan kritik pada orang lain. Itu dimana kita jangan terlalu mudah melihat kejelekan orang lain. Ini kita diajarkan di buku ini. Terus kemudian kita memberikan apresiasi yang tulus kepada rekan kerja kita. Dan kemudian yang ketiga adalah jadilah pendengar yang baik dan tekun bagi rekan Anda. Dan teruslah belajar bagaimana kita mendengarkan orang lain. Nah, ini bagaimana kita bisa memenangkan mendapatkan teman dan mempengaruhi orang. Ini caranya. Dan kemudian yang keempat, pancing dan ajaklah hal-hal yang menarik dari minat mereka, maka pembicaraan akan menjadi lebih menarik. Intinya adalah kita menjadi good listener. Jadi bagaimana kita menjadi pendengar yang baik di buku ini. Dengan demikian kita bisa mempengaruhi orang dan juga kita bisa mendapatkan teman baru. Seperti itu. Dan ada yang menarik di halaman 83. Ini ada quote-nya adalah, remember a person name is the sweetest and the most important sound in any language. Nah, ini di Periplus kita juga pakai quote ini, di mana pada saat customer belanja menggunakan kartu kredit, kita pasti menyebut namanya customer tersebut. Nah, dengan demikian customer itu akan merasa ada pride dan kemudian ada engagement antara customer dan staff yang ada di toko. Seperti itu. Jadi kita juga kalau misalnya kita WA Japri ya, kita WA gitu kan, kita halo Mas Tommy, apa kabar? Saya mau menawarkan sesuatu. Itu akan lebih baik daripada halo Kak, saya mau menawarkan sesuatu. Wah, ini pasti kan akan berbeda engagementnya ya. Dan itu jadi makanya remember a person name is the sweetest and the most important sound in any language. Nah, itu jadi gimana dengan menyebut nama itu kita bisa
membangun engagement yang baik dengan orang tersebut. Seperti itu Mas Tommy, kira-kira. Ya karena lebih personal ya kalau Betul, orang lebih tahu nama personal. kita. Betul, betul, betul. Nice. Oke, Dan jadi judulnya gitu. How to Win Friends and Influence Fans, People. ya, harganya 142.265 Oke. halaman juga, dan ini paperback ya. Paperback itu jadi bisa gampang digenggam walaupun tidak bisa dimasukin ke kantong ya. Hmm. Gitu Mas Tommy. Oke, itu buku wajib buat kita untuk di dunia pekerjaan, untuk sosialisasi sehari-hari, untuk pergaulan, Betul. apapun pasti ilmunya masuk karena ini apalagi bukunya dari tahun 1936 ya, buku klasik ya, everlasting Betul, books. klasik banget. Gitu. Everlasting, Hmm. betul. Dan memang ini walaupun tulisannya kecil-kecil ya, kalau buat kalau buat beberapa orang tulisan kecil-kecil ini memang agak istilahnya agak pusing ya. Cuman kita bisa lihat isinya aja. Jadi gitu. Dan memang di buku ini penjelasannya simple dan tidak membuat kita pusing kemana-mana. Istilahnya how to win influence people ini yang tadi Mas Tommy bilang 19 udah pasti Ya. percaya bahwa ini Bestseller. buku ini memang bisa digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Mas Tommy. Oke, itu buku keempat kita, How to Win Friends and Influence People. Next, what else we got? Kemudian kita ada Intelligent Investor. Nah, ini agak berat sedikit bukunya. Yang The tadi kita Intelligent Psychology Investor, of Money. Ya, yang ini kita ada Intelligent Investor dikarang oleh Benjamin Graham. Benjamin Graham ini gurunya Warren Buffett. Wow. Jadi Warren Buffett yang punya Walmart dan yang investor nomor satu dunia tuh. Nomor satu, betul. Dan ini buku wajib pemain saham untuk sebagai referensi. Jadi belakangan ini buku ini bestseller sekali di Peri Plus bersama dengan Psychology of Money, karena memang banyak orang sekarang sudah melek investasi di pasar modal nih Mas Tommy. Dimana jadi mereka mau masuk ke pasar modal, buku apa nih kira-kira yang bisa buat jadi referensi mereka bisa buat bermain di pasar modal. Nah, sorry Mas Jody, ada noise ya, sedikit, silakan. ada noise sedikit, mungkin masih goyang-goyang tadi kabelnya. Sebentar. Ya. Apa sudah? Enggak, udah. Oke, aman. Oke. Sip. Oke, ini agak ini. Lanjut. Oke ya. Oke. Ya, kita lanjut. Sebetulnya ini buku ini lebih ke pasar modal di Amerika, tapi di kita ternyata juga saya udah baca ya, walaupun belum sampai habis. Ini relevan juga ya di kita, karena ada beberapa juga mengenai tips and trick yang secara umum bisa digunakan di saat kita bermain pasar modal sebetulnya. Jadi di halaman 156 ini dijelaskan bagaimana kita juga dijelaskan karakteristik pemain saham itu diklasifikasikan menjadi 4 ya. Jadi bagaimana kita, yang pertama itu bagaimana membeli di saat pasar lagi turun, dan kemudian kita bisa menjualnya di saat pasar lagi naik. Nah, ini kan hal yang biasa ya. Dan yang kedua juga bagaimana kita juga berhati-hati dalam memilih saham yang lagi bertumbuh, karena bisa jadi kita beli di harga tinggi seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana istilahnya isu-isu yang biasa itu ya, isu-isu fundamental dari saham tersebut itu juga dibahas dan kemudian dijadikan karakteristik. Dan kemudian bagaimana yang keempat adalah karakteristiknya adalah bagaimana kita membeli di special situation. Nah, special situation ini yang kita bisa lihat adalah bagaimana ketika perusahaan itu lagi underlying atau seperti itu. Nah, itu apakah tepat kita bisa membeli saham di saat seperti itu. Dan buku ini memang buku wajib pemain saham dan orang-orang yang mau mencoba bermain saham. Seperti itu Mas Tommy. Sekarang memang apalagi di tengah pandemi ini malah makin banyak ya orang-orang yang melek saham ya. Betul.
betul. Karena yang kita lihat ya, kayak main saham itu kan nggak perlu keluar rumah ya, tapi duit datang sendiri seperti itu. Ya sama kayak kita bermain di pasar uang ya, kayak di kita Bitcoin dan turunannya, dan Reksadana. itu memang Mm-mm. reksadana juga seperti itu, dan itu kita tidak perlu eh, resiko dalam arti investasi yang membutuhkan banyak eh, tenaga atau segala macam. Jadi ini buku ini memang referensi buat kita gimana caranya bermain saham. Harganya itu 318.000, ada Oke. 623 halaman, Mas Tommy. Oke, oke. Gitu. Harganya 318.000, tapi kita kalau beli buku ini kita investasi ilmu untuk Wah, masa depan. betul banget. Ya, Betul banget. Setuju, setuju. siap. Hasilnya bisa lebih dari 300 jutaan. Oh, bisa 100 kali lipat. 1.000 kali Betul, lipat betul, mungkin. betul. Betul, betul gitu, Mas Tommy. Oke, itu buku Oke, kita yang kelima, Intelligent Investor. iya. Terus ada lagi kita ada buku Secrets of Divine Love. Nah, Nah, ini buku cinta-cintaan nih ini kayaknya nih. sebetulnya Coba bukan agak buku agak cintaan. agak mundur. Oke, Secrets of Divine Love, Secret a Spiritual Journey. of Divine Life. Ya, ini buku ini Spiritual Journey into the Heart of Islam ya. Oke. Ya, ini buku ini dikarang oleh A. Helva. Nah, saya sampai sekarang masih belum tahu nih A-nya ini apa ini. Jadi pengarang ini autornya ini A. Helva ya. Jadi saya juga masih belum dapat bocoran A-nya apa. Tapi Helva ini dia istilahnya apa? eh Dia mencoba apa ya istilahnya? Menjelaskan pengalaman dia mengenai Islam, dan dia juga menjabarkan beberapa ayat-ayat dari Al-Quran di buku ini, dan bagaimana dari ayat-ayat itu dia bisa menumbuhkan rasa cinta kaum muslim kepada ilahinya gitu loh. Dan ini buku ini memang nggak banyak ya yang nulis buku ini, dan ini buku ini bestseller sekali dari 2020, terbitan 2020, akhir 2020, dan ini sampai sekarang sold out terus buku ini Secrets of Divine Life, dan kita baru datang juga di bulan Juni kemarin, dan ini benar-benar kita apa istilahnya eh beberapa kali kita adakan pre-order untuk buku ini saking lakunya, karena begitu datang habis, begitu datang habis. Nah, makanya beberapa kali kita mengadakan pre-order, dan keseringannya memang yang pre-order kita bisa dapat promo diskon malah gitu, dibandingkan kalau kita nggak pre-order gitu. Dan Ini buku ini cuman kalau buku ini versi Indonesianya judulnya Rahasia Cinta Ilahi bukan? iya betul, Oh, versi oke, Indonesia ya, Rahasia Cinta ya, Ilahi. betul Dan betul. ini sebetulnya pengalaman dari si A. Helwanya ini. Jadi dia mencoba menulis bagaimana pengalaman dia itu bisa membuat dia lebih cinta kepada ilahinya gitu. Dan dia mengajak kaum muslim dan terutama muslim ya, apa istilahnya, yang wanita itu bisa lebih mendekatkan dirinya kepada ilahi. Dia juga punya blog ya, Ahelwa ini, yaitu Quran Quotes Daily. Kalau mau lihat apa blognya Oh, bisa iya di iya iya, Quran I Quotes know that. Daily Ya. ya. Itu ada Dan ada itu Instagramnya juga kalau nggak salah tuh. ada Iya ada. Instagram ya itu. Iya Jadi ada Instagramnya juga tuh. Saya Instagramnya itu follow soalnya. Quran Quotes Daily. Itu bagus banget, dan itu memang beberapa sebetulnya kayak ayat-ayat Al-Qur'an ya. Dari ayat-ayat Ya, Al-Qur'an yang quotes dikutip quotes. sama Ahelwa menjadi quote sebetulnya gitu. Dan itu Dan bagus banget. Mm-mm. beliau ini ternyata punya gelar Master in Divinity. Divinity. Ya, Iya. betul, Divinity, betul. Ya, Oh jadi gitu. terus kemudian ya apa ya? Jadi selain ayat-ayat dari Al-Qur'an, dia juga apa namanya? Selipkan beberapa hadis dan juga quote-quote dari dia sendiri, dan mereka dia bercampur di dalam buku ini. Dan
bagus banget lah pokoknya buku ini. Ya memang Iya. apa istilahnya, saya sebagai muslim juga membaca buku ini juga memang menarik gitu. Dan memang ada beberapa yang buat kita ya, kita bisa buat jadikan sebagai bahan referensi gitu. Seperti itu, Iya, iya, Mas iya. Tommy. Nah Ya. ini yang saya baca. Jadi mungkin untuk teman-teman yang non Mm-mm. Muslim pun, ini saya baca Ahelwa ini pun menggunakan pendekatan rasional namun berbasis hati terhadap Al-Quran. Jadi sebenarnya buku Betul, ini lebih universal juga, semua orang bisa baca, universal bisa. gitu. Cuman memang lebih ke mengajak yang muslim untuk lebih mencintai, tapi dalam bahasa yang lebih universal sebetulnya. Seperti itu, Mas Tony. Harga buku ini Setuju. 294.000, Oke. paperback US edition, tebalnya ini kurang lebih 346 halaman. Gitu, Mas Ya. Tommy. Buku ini masih tergolong baru ya, 2020 ya? Baru Iya, banget. iya, Jadi 2020. akhir tahun 2020 ya. Ya, betul, 2020 akhir, dan kita datang kalau nggak salah ini di bulan November ya. Dan ini Ya, sangat-sangat bestseller. Beberapa kali kita sold out buku ini. Dan ini bagus ya, banget buat baca di rumah. betul. Ini ada Walaupun komen agak juga berat nih tapi dari bagus. ada komen nih pasti dari temannya Mas Jody nih dari Periplus ID ya. Penulis Ahelwa Ya. tidak banyak terungkap jati dirinya, mirip penulis Mm-mm. Mr. Amarisol. Mm-mm. Iya, benar ya. Jadi memang Betul, jangan betul. banyak yang tahu ya mengenai dia ya. Betul, betul. Jadi memang Ahelwa ini kalau saya cari-cari itu memang kayak dia memang apa istilahnya, menutup dirinya gitu loh. Gitu. Hmm, Jadi kita tidak bisa banyak yang tahu dia itu siapa ya sebetulnya. Seperti itu, Mas Tommy. Gitu. oke. Tapi Menarik, bukunya menarik. yang jelas pasti menarik banget dan bagus. Ini bisa buat referensi kita selama WFA. Bagaimana kita bisa sebagai yang muslim bisa lebih mencintai ilahinya, dan buat yang non muslim pun bisa mempelajari bagaimana Islam dari sudut pandang yang lain, seperti itu, Mas Dan Tommy. bukunya ready stock ya. Ready stock saat ini, ready stock. Di akhir Januari kita banyak masuk buku-buku yang apa namanya, bestseller seperti ini gitu, Mas Tommy. Oke, kalaupun nih, saya mau nanya nih, out of topic. Oh, Kalaupun ya. misalnya Oke. ada buku-buku yang kita ingin baca atau ingin beli di Periplus, Mm-mm. tapi bukunya lagi nggak ada nih, itu bisa pre-order Mm-mm. ke Periplus. Bisa, bisa. Jadi gini, Oke. kalau misalnya yang tadi kan saya bilang ini beberapa kali kita buka pre-order ya, dan itu pada saat bukunya itu ternyata belum ada di Periplus, nah itu teman-teman bisa info juga ke kita di toko via DM atau chat. Nah itu nanti bisa kita tanyakan ke penerbitnya. Kalau di penerbitnya ready, kita bisa buka PO. Dan nanti harganya juga akan diinformasikan, karena kan kalau bukunya ada di penerbit harga pasti berubah-ubah ya, tidak tetap, dan itu nanti bisa kita infokan lagi, oh ini harganya sekian, dan estimasi biasanya kalau ada di penerbit itu 40 hari kerja gitu, kurang lebih ya 1,5 bulan ya, itu Oke. estimasi gitu. Cuman kalau di kemarin tahun lalu bisa sampai 2 bulan lebih, Mas, kebetulan. Hmm. Karena apalagi terutama buku-buku yang dari UK Oh, dan karena dari banyak lockdown ya, London. banyak lockdown ya soalnya. Betul sekali, dan itu banyak yang komplain ke kita, ini kok bukunya nggak datang-datang udah 2 bulan lebih. Ya karena memang di UK-nya sendiri juga mereka sedang lockdown, dan kita ya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya kebanyakan memang mereka ada yang menunggu, ada juga yang membatalkan. Tapi istilah semua tergantung dari penerbit. Kalau di penerbit ready dan siap kirim, biasanya 40 hari kerja kita sudah ready di toko untuk pre-order. Jangan ragu kalau misalnya Oke. buku yang nggak ada, langsung info aja ke tim, DM IG-nya atau chat di WA, nanti kita pasti akan bantu. Kayak gitu, Mas Tommy. Dan Periplus akan membantu menghadirkan buku yang kita mau. Oke, Pastinya, pastinya. terus tadi udah 6 buku. Next, buku ketujuh ada apa nih? Iya, ya buku ketujuh ini kita masuk, ya ini buku terakhir juga kebetulan. Ya ini buku Atomic Habit. Nah ini juga termasuk buku Wah, baru nih, Mas. 2019 atau terkenal nih buku. 2020 awal. Ini Coba Atomic lihat Habit covernya, ini coba lihat ditulis, covernya coba. ya, Ah ya, terkenal banget ini buku Atomic Atomic Habits. Habit.
Ya, Atomic Habits ini dikarang oleh James Clear, ya. Dan dia juga punya blog di www.jamesclear.com, bisa dicek. Dan di buku ini dia mencoba memberikan langkah-langkah bagaimana membangun kebiasaan baik dari kebiasaan kecil yang bisa membuat perbedaan yang cukup besar ya. Dan di buku ini juga James Clear menjelaskan 4 model kebiasaan manusia, yaitu cue, craving, response, and rewards sebagai dasar membangun kebiasaan baru, dan juga mengungkap sisi lain dari kebiasaan manusia. Dan kemudian dia juga menjelaskan bagaimana fokus kepada sistem yang membentuk untuk terbentuknya kebiasaan yang nantinya hal tersebut bisa menjadi proses untuk mencapai tujuan ya. Karena kita biasanya kan selalu fokus kepada tujuan atau goal, tapi kita melupakan sistemnya nih, prosesnya. Gimana saya mau iya betul, saya mau jadi kaya, tapi kita nggak mempersiapkan fundamentalnya gitu. Yang tadi kita harus bekerja, kita harus menabung, kita harus berhemat seperti itu. Gimana mau kaya seperti itu? Jadi kebiasaan gitu. Dan kemudian lanjutnya adalah bagaimana kita membangun kebiasaan baik dengan membuat kebiasaan itu menjadi terlihat obvious, ya, dan kemudian menarik, atraktif, mudah dilakukan, easy, dan hasilnya memuaskan, satisfying. Jadi di buku ini dijelaskan 4 law bagaimana membuat kebiasaan baik, dan juga bagaimana kita merubah kebiasaan buruk, yaitu adalah dengan melakukan hal yang sebaliknya dari membuat kebiasaan yang baik tadi. Seperti itu Mas Tommy. Dan ada quote yang menarik. Lebih ke self motivation book ya. Self motivation, betul. Dan karena ini dia juga bercerita bagaimana awalnya menulis ini dari kejadian dia mengalami kecelakaan, kena tongkat baseball ya. Jadi dia sempat tidak sadar, dan itu dari situ dia mencoba merubah kebiasaan-kebiasaan dia sebelumnya, karena dia merasa apa yang dilakukan itu udah tidak sama lagi gitu, karena respon dia sudah dia dikeluarkan dari tim baseballnya segala macam. Nah itu membuat dia harus merubah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sudah dia jalankan menjadi membuat kebiasaan baru. Nah itu yang mendasari dia membuat buku ini. Ada quote yang menarik itu di halaman 237 di buku ini. Itu, as habits become routine, they become less interesting and less satisfying. We get bored. Ya, jadi kalau kebiasaan itu menjadi sesuatu yang rutin, otomatis udah nggak menarik lagi nih kebiasaan ini. Nah, boring. Kalau udah nggak menarik, berarti udah nggak bisa memuaskan lagi. Dengan gitu jadinya apa? Kita akan merasa bosan, dan ya udah akhirnya kebiasaan itu nggak kita lakukan lagi. Padahal itu kebiasaan baik seperti itu. Nah, itu bagaimana buku ini juga menjelaskan gimana hal itu jangan terjadi gitu. Jadi kita terus melakukan hal yang baik, walaupun itu menjadi rutin, itu terus bisa kita lakukan dengan secara terus-menerus, agar kita juga tidak bosan. Seperti itu, Mas Tommy. Dan harganya ini 262.000, 306 halaman. Gitu. Oke, ya cukup puas lah untuk baca ini untuk selama kita WFH ya, selama PPKM ini. Iya, betul. Jadi ya lumayan ready stock, dan ini kita tidak pernah habis ya buku ini, karena kita ini juga tahu ini di New York Times bestseller juga laku. Dan di Amazon juga ratingnya tinggi, dan di Periplus yang pasti 7 buku yang kita jadikan rekomendasi hari ini adalah buku-buku terbestseller yang ada di Periplus saat ini. Gitu Mas Tommy. Oke, kita sambil jawab pertanyaan beberapa dari teman-teman ya. Boleh, silakan. Ini ada yang dari The Nerds Gallery. Kak mau tanya, kenapa buku di Periplus antara di website dengan yang di online shopnya beda stok bukunya ya? Oke, beda stok ini maksudnya gimana ya? Jadi di website mungkin nggak ada kali ya? Atau di Periplus ada ya?
Ya, mungkin di website PD Plus ada, tapi di online shopnya mungkin nggak ada atau belum Ya, terupdate mungkin secara ya. timingnya. Oke, jadi gini ya. Kita untuk mengatasi hal tersebut biasanya gini. Kenapa kok bisa apa namanya stoknya berbeda ya? Karena memang stok di toko itu biasanya bergerak terus ya. Nah, begitu stok itu di toko habis, nah di satu toko habis, kemudian di website itu masih ada. Nah, itu karena kita beberapa stok ini memang masih ada di gudang seperti itu gitu. Sedangkan di tokonya sendiri kita habis. Dan itu memang kalaupun kita mau adakan sebetulnya bisa. Yang tadi Mas Tommy jatuhnya kita sistem kayak pre-order. Kita saya mau buku yang tadi misalnya Atomic Habit, kebetulan di Plaza Indonesia habis nih, di Periplus Plaza Indonesia. Nah, kosong kan, tapi di website ada gitu. Nah, berarti kan saya beli di website aja lah gitu kan. Nah, kalau misalnya dia mau tetap beli di Plaza Indonesia, itu tetap bisa. Sampaikan aja ke staf kita, dan itu nanti staf kita akan membantu buku itu bisa tetap sampai di customer. Dan itu sebetulnya karena stoknya bergerak terus sih Mas Tommy. Jadi memang setiap toko sama ya. Kita dapat stok yang sama, bisa jadi di Plaza Indonesia sudah habis, di Plaza Senayan masih ada, seperti itu. Dan sama juga di website juga seperti itu. Gitu Mas Tommy. Kenapa? Makanya Oke, stoknya suka berbeda-beda. Kayak gitu. semoga menjawab pertanyaan dari teman kita tadi. Nah, ini Iya, sambil kita sambil mention teman-teman yang tadi udah nyebutin buku-buku rekomendasi menurut mereka ya, kita ya, sebutin, kita bacain beberapa buku ya, biar untuk sharing juga ke teman-teman yang lain untuk rekomendasi-rekomendasi buku-buku bagus lainnya. Ini mm, mm. misalnya dari Evan Wijaya 95 merekomendasikan buku The Ride of a Lifetime, Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company by Robert Iger. Number one New York Times bestseller. Oke. Terus dari Intan Amalia merekomendasikan buku To Kill a Mockingbird. Iya, Dari betul. Raihan Biu merekomendasikan buku Da Vinci Code. Terus dari Cheryl NS94, kalau favorit buku saya itu buku The Lord of the Rings. Nah, ini legend buku ini memang. Yang diterbitkan bukunya Betul. sejak 29 Juli 54. Lalu Maniska Siregar, buku rekomendasinya The World for Sale Money Power by Javier. Rezalwan, rekomendasi bukunya The Intelligent Conversationalist. Keren nih Mas, banyak yang Betul. belum Betul. pernah dengar juga buku ini. Oh, oke, banyak sekali komen-komennya. Wah, Terus ada dari yang kangen juga nih ke PRP Store ya. ya, jadi biar cepat buka lagi. Ya, Lalu di dari Rezalwan merekomendasikan buku The Intelligent Conversationalist, Verji merekomendasikan Chainsaw Man and Jujutsu Kaisen, Dianobi 11 merekomendasikan Britannica All New Children Encyclopedia. Ada juga dari Iren Wijaya 98, The Courage to be Disliked. Lalu, wah banyak banget nih teman-teman yang ngasih rekomendasi bukunya nih, Mas Jody. iya, betul, betul. Saya coba menjawab yang tadi sama ya, yang ada juga menanyakan stok dari Seril Hmm, ya. hmm, Seril Serlins ya, 94. ya. Jadi apakah sama stok di Jakarta dengan di Surabaya ya? Dan ini memang sama yang tadi saya bilang, kita Hmm, pembagian buku kita sama, cuman yang tadi percepatan stoknya ini setiap toko berbeda, bisa jadi di Plaza Indonesia atau di Jakarta sudah habis, di Surabaya masih ada. Begitu juga sebaliknya. Jadi di Surabaya sudah habis, di Jakarta masih ada. Jadi tergantung mana duluan yang stoknya habis. Jadi kalau masalah stok sebetulnya sama, kita mendapatkan data pembagian yang sama setiap tokonya. Seperti itu. Apalagi terutama buku-buku yang bestseller yang tadi kita rekomendasikan, itu semua pasti dapat semua toko. Cuman ya itu tadi, di Plaza Indonesia transaksinya lebih banyak, di satu toko yang lain dia masih belum habis kayak gitu. Jadi masih ada.
Jadi gitu menjawab tadi Sherlyn seperti itu. Oke, terus ada rekomendasi Gitu. buku juga dari Chris Mm-mm. underscore Ivan. Buku rekomendasinya Oke. The Ride of a Lifetime, buku biografi tentang CEO Disney yang sekarang berhasil membawa Disney menjadi pemimpin industri saat ini. Iya. Oke, nice. Oke. Jadi mungkin dari Peri Plus apa mau dimention sekarang 3 orang yang pemenang berhak mendapatkan masing-masing voucher senilai Rp100.000? Ya, ini saya sebutkan atau di chat, Mas Tommy, enaknya? Disebutin dulu, abis itu diketik Eh, boleh. Boleh ya. Oke, Ya. kita terima kasih buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi hari ini dan kita sudah memilih 3 orang untuk mendapatkan voucher 100.000 masing-masing. Itu adalah yang pertama Evan Wijaya 95. Selamat buat Evan Wijaya 95. Yang kedua adalah Audrey Sindu. Selamat buat Audrey Sindu. Dan yang ketiga adalah Charlins 94. Nah, selamat buat Charlins 94. Ya, Selamat. oke, nanti kami akan silakan DM ke kita. Nanti kita akan kita akan teknisnya bagaimana untuk mengirim ke ke yang pemenang voucher ini. Dan voucher ini bisa digunakan berbelanja di semua toko Periplus di seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, Gitu, jadi Mas Tommy. yang tadi nama-namanya disebutin sama Mas Jody, tolong kirim Mm-mm. DM ke Ya, Instagram Periplus underscore Plaza Periplus Indonesia. underscore. Oke, Ya, saya seperti yang ketik ya. ya boleh. Seperti yang saya ketik di kolom pin komen, di situ udah saya mention Periplus underscore Ya, Plaza Indonesia. Jadi menarik banget ya teman-teman. Jadi kita tadi tuh aku bareng Mas Jody udah ngebahas ada 7 buku yang best seller, yang saat ini sedang menjadi best seller di ya, Periplus gitu. Tapi untuk katalog buku yang lebih lengkap lagi, pastinya ada ratusan buku di Periplus. Teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya Periplus gitu ya, Mas Jody ya. ya, betul. Di websitenya dan di Instagramnya juga pasti banyak lagi info-info mengenai promo-promo Periplus, lagi ada program-program apa gitu kan. Ya, ya, kalau bisa teman-teman juga bisa follow IG-nya Periplus Plaza Indonesia underscore Periplus underscore Plaza Indonesia biar bisa tahu kita ada banyak promo terutama di WiFi ini. Kita ada promo Great Book Hunting dan itu bisa dapat diskon 20% untuk buku-buku yang seperti ini. Yang tadi kita bahas ini bisa dapat diskon 20%. Wow, good Gitu. deal banget itu Mas Jody. Betul, 20%. betul. Karena jarang Dan sekali kita ngadain diskon sampai 20%. Kayak gitu, Mas Tommy. That's a good deal. Nah, Mas Jody, mungkin ini kita ternyata udah 1 jam ngobrol. Nggak terasa ya Betul, kalau ngebahas betul. Nggak buku terasa tuh. ya. Kalau ngebahas buku tuh aku juga ada beberapa buku juga nih yang aku beli dari Periplus. Ada ini, ada ya ini, Ya. kalau ini semua tahu lah Waduh. pasti ya. Betul, betul, betul. Terus mungkin bisa sharing ke teman-teman nggak sih tipsnya untuk beli buku tuh kayak gimana sih? Mungkin ada Oh iya. teman-teman banyak yang Oke, nggak aware bisa, juga bisa. tips-tips membeli buku. Ya, jadi kalau kita mau beli buku itu, kita pertama lihat judulnya, ya. Ini kayak judulnya Atomic Habits. Wah, ini kan kayaknya menarik nih kan. Gimana kebiasaan gitu, kebiasaan yang besar gitu kan, atomik gitu kan. Dan itu apakah kita butuh buku ini? Itu pertama. Terus kemudian lihat daftar isinya. Biasanya dari daftar isi kita bisa tahu. Dari daftar isi ini kita bisa tahu buku itu seperti apa sih kayak gitu. Karena kan biasanya ada chapter-chapternya, terus kemudian ada per halamannya juga seperti apa gitu. Jadi kita bisa lihat oh buku ini gambarannya kurang lebih seperti yang saya inginkan atau saya butuhkan. Terus kemudian ada review. Nah, biasanya review ini ada di belakang. Jadi di belakang cover. Nah, ini ada review-reviewnya. Buku ini kira-kira ulasannya bagus atau enggak gitu. Dan ini buku ini seperti apa? Dan kalau mau lebih detail lagi biasanya bisa di di browsing di internet, dilihat ulasan-ulasan yang udah
diulas oleh beberapa orang, biasanya di internet cukup banyak ya, kayak gitu Mas Tommy. Terus kemudian keempat, ini kalau kita pada saat membeli di toko, ini saya kebetulan ada buku yang belum dibuka. Nah ini biasanya suka ada di plastik ya. Nah kalau misalnya ada buku yang di plastik seperti di dalam toko dan kita mau lihat yang tadi daftar isinya kayak apa segala macam gitu kan, jangan ragu, minta tolong ke staff kita yang ada di toko. Staff kita pasti akan membantu untuk membukakan buku ini gitu. Jadi kita juga akan dengan senang hati membantu customer yang ada di toko. Mas, saya mau lihat buku ini bisa nggak? Pasti kita akan membuka bukunya gitu. Karena kan pasti kan customer atau kita semua juga kalau mau beli buku, daftar isinya kayak apa yang tadi buat referensi kita. Terus kemudian ada lagi, ini kebetulan saya nggak ada ya contohnya. Kalau misalnya ada buku dan di pinggirannya di sini nggak rata ya, biasanya suka ada. Dan itu buku itu sebetulnya nggak rusak gitu ya. Yang Iya, keriting gitu ya. keriting kayak gitu. Betul. Nah, ini saya suka dapat komplain nih. Jadi mereka beli buku online gitu kan. Begitu sampai rumah loh, saya dikirimin buku rusak gitu kan. Wah, saya rugi nih, saya marah-marah gitu kan. Nah, sering saya dapat komplain gitu kan dari customer. Nah, akhirnya saya jelaskan bahwa buku itu tidak rusak. Itu memang itu namanya decal edge cutting. Jadi buku itu memang dibikin seperti itu biar lebih menarik aja. Dan itu biasanya buku itu buku yang hardcover ya. Biasanya buku-buku yang hardcover. Jadi buku hardcover itu mereka bikinnya seperti ada keriting-keritingnya seperti itu. Sebetulnya buat lebih estetika aja sih sebetulnya. Dan itu bukan buku rusak. Seperti itu Mas Tommy. Tips-tipsnya yang bisa buat kita gimana kita bisa beli buku di Periplus kayak gitu. Oke, luar biasa. Nah, Mas Jody mungkin thank you banget nih buat sesi ngobrol-ngobrol kita Siap. sore hari ini. Mungkin karena kita masih PPKM darurat dan semuanya masih stay di rumah, kita belum bisa ke Plaza Indonesia karena masih tutup sementara sampai 20 Juli. Nah, mungkin bisa di recap lagi tadi untuk pembeliannya secara online bisa melalui channel apa tadi? Oke. Ya, kita review lagi, kita ulas lagi bahwa untuk pembelian di selama PPKM ini kita namanya ada program Buy Books from Home ya. Dan Buy Books from Home ini kita juga ada promo ya. Kalau kita menggunakan pembayaran melalui virtual account BCA, itu kita bisa dapat diskon 15% gitu. Dan itu lumayan besar, diskon 15%, walaupun tidak semua buku, tapi beberapa buku kita diskon 15%. Dan kemudian caranya bagaimana? Kita bisa hubungin IG Periplus _Plus Indonesia, atau kita chat WA tadi yang udah di komen, itu di 0877 8286 6044. Ya, jadi jangan ragu, bisa chat dan bisa DM IG, nanti tim kita akan membantu. Dan pengiriman kita akan melalui jasa ekspedisi kayak JNE, JNT, gitu kan, Tiki. Dan itu kita akan kirim via jasa ekspedisi sampai ke rumah. Gitu Mas Tommy. Oke, thank you banget Mas Jody dari Periplus Plaza Indonesia. Semoga cepat dibuka lagi, tidak ada PPKM darurat lagi, semoga ya. Jadi kita bisa ketemuan di toko ya Mas. Betul. Ya. Nanti aku mampir-mampir lagi. Betul. Siap. Karena emang paling enak juga tuh beli buku langsung ke toko bukunya sambil cium bukunya tuh, it's the best feeling in the world. Betul Mas Tommy. Oke, Mas Jody, itu aja. Thank you ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mas Tommy. Stay safe Mas Jody. Siap. Thank you semua Friends of Plaza Indonesia. Thank you semuanya, teman-teman semua. Ya. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you. Siap. Stay safe semua. Sama-sama, stay safe.